Saya akan membahas satu topik yang agak aneh, tapi banyak dikatakan oleh orang. Nanti kalau kita mati dan masuk ke surga, berarti kita ada di dalam kekekalan. Maka tidak ada lagi ruang dan waktu. Apakah itu sesuatu yang benar? Memang dalam pembahasan video ini penekanan saya pada waktu. Tapi nanti pada bagian terakhir ada sedikit juga pembahasan tentang ruang. Jadi saudara, ini pertanyaan yang akan saya bahas. Apakah dalam kekekalan nanti tidak ada lagi ruang dan waktu? Mengapa saya membahas ini? Karena saya membaca buku dari William Hendriksen. Bukunya berjudul The Bible on the Life Hereafter. Alkitab tentang kehidupan setelah ini atau kehidupan nanti yang akan datang, berarti di surga ya. Pada halaman 72 dia mengatakan bahwa banyak orang termasuk seorang ahli teologi reform bernama Abraham Kuyper mengatakan bahwa dalam kekekalan nanti tidak ada lagi waktu. Kalau saya tidak salah di dalam buku ini dia juga mengatakan bahkan itu masuk dalam nyanyian. Tapi itu bahasa Inggris, jadi saya tidak tahu nyanyiannya dalam bahasa Indonesia ada atau tidak. Tetapi saya perlu perhatikan kalau ada nyanyian seperti itu. Nanti di surga tidak ada waktu, tidak ada lagi ruang. Itu perlu dipersoalkan benar atau salah. Saya tidak peduli saudara sudah menerima ajaran itu dan mempercayainya sebagai suatu kebenaran untuk waktu yang lama. Tapi kita perlu mengecek apakah itu memang benar. Dan mengecek berdasarkan Alkitab dasarnya apa dan sebagainya. Apakah memang benar dalam kekekalan nanti tidak ada lagi ruang dan waktu? Nah, William Hendriksen mengatakan bahwa pandangan Abraham Kuyper itu, bahwa dalam kekekalan nanti tidak ada lagi waktu, itu didasarkan hanya pada satu ayat. Dan ayat ini ada dalam kitab Wahyu. Nah, diambil dalam terjemahan King James yang berbunyi, "And swear by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer." Perhatikan, there should be time no longer. Kalau saya terjemahkan seluruhnya, dan bersumpah demi Dia yang hidup selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, atau surga dengan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, bahwa di sana tidak akan ada waktu lagi, atau di sana waktu tidak akan ada lagi. Mungkin waktu ini enaknya ditaruh di depan, ini lebih jelas ya. Di sana waktu tidak akan ada lagi. Jadi saudara, sepintas lalu ini mengatakan di sana tidak akan ada waktu lagi atau waktu tidak akan ada lagi. Nah, tapi saudara, kita perlu mengecek ayat ini dan tidak bisa asal comot ayat lalu ambil sebagai dasar satu ajaran. Saudara, kalau kita meneliti baik Alkitab Indonesia maupun Alkitab bahasa Inggris yang lain, menerjemahkan bukan time, tetapi menerjemahkan delay, yang artinya penundaan. Kalau time artinya waktu. Tapi Alkitab Indonesia maupun Alkitab bahasa Inggris yang lain tidak menerjemahkan time, tapi menerjemahkan delay atau waktu.
Coba saya tunjukkan, ini Alkitab LAI ya. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Penundaan, bukan waktu. Lalu RSV, there should be no more delay. Ya, hanya bagian yang saya garis bawah ini yang saya ambil di sini. There should be no more delay. Di sana tidak ada penundaan lagi. NIV, there will be no more delay. Di sana tidak ada penundaan lagi. NASB, that there will be delay no longer. Bahwa di sana tidak ada penundaan lagi. Sebetulnya waktu melihat seperti ini William Hendriksen yang mengatakan bukan time tapi delay. Sudah habis perkara. Tapi saya merasa perlu untuk mengecek ya. Maka saya ajak saudara melihat Bible Works. Mari kita melihat dalam Wahyu. Ayat 6 atau 6 ayat 10 tadi. Wahyu 10 ayat 6 ya. Di sini kalau kita membanding-bandingkan semua terjemahan, memang ini penundaan ya, bahasa Indonesianya. Lalu King James ini time. RSV, delay, penundaan. NIV, delay, penundaan. NASB, delay, penundaan. ESV, delay, penundaan. New King James ini memperbaiki King James betulnya. King James menerjemahkan time, tapi New King James menerjemahkan delay. Tetapi Alkitab yang satu ini, YLT, menerjemahkan time, sama seperti King James. Jadi saudara, di sini kita mesti memeriksa terjemahannya yang benar yang mana. Coba kita kembali kepada King James ya. Kita melihat kata time ini Yunaninya apa? Kalau disorot kata time ini, maka keluar bahasa Yunaninya chronos. Dan kata chronos ini memang artinya time. Apakah pendek atau panjang tidak masalah, tetapi chronos ini artinya time. Jadi yang benar mestinya kan King James dan YLT tadi. Kenapa yang lain menerjemahkan penundaan, menerjemahkan delay? Jadi saudara, apakah memang benar dalam kekekalan tidak ada lagi waktu? Nah, pertama-tama saudara, yang perlu diperhatikan adalah konteks dari Wahyu 10 ayat 6 itu. Ini penafsiran dari Wahyu 10 ayat 6 ini perlu diperhatikan saudara ya. Karena kalau memang artinya kata chronos itu adalah time, mengapa begitu banyak Alkitab bahasa Inggris termasuk Indonesia yang menerjemahkan delay atau penundaan? Ini mesti ada sesuatu yang aneh. Maka saudara, kita baca konteks dari Wahyu 10 ayat 6. Mari kita lihat ya. Wahyu 10 ayat 6 ini kan ini ya. Nah, kita baca konteksnya. Mulai ayat 1 ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring,
Sama seperti singa yang mengaum, dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Ayat 5. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya tidak akan ada penundaan lagi. Nah ini ya penundaan yang kita permasalahkan ya. Delay penundaan atau time atau waktu yang mana benar. Tapi mengapa saya ajak saudara melihat konteks? Kan ajarannya tadi mengatakan dalam kekekalan. Berarti setelah kita masuk surga, setelah penghakiman akhir zaman dan sebagainya, itu yang dimaksudkan dalam kekekalan. Tidak ada lagi waktu. Karena kita lihat apakah konteks ayat ini memang berbicara tentang kekekalan itu. Setelah akhir zaman, setelah Yesus datang kedua kali, apakah memang itu konteksnya? Nah, mari kita lihat ayat 7-nya. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan pada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi saudara, masih ada setelah ayat 6, ada ayat 7, ada bunyi sangkakala dari malaikat ketujuh. Ya, jadi belum selesai kan? Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi pada malaikat dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Saudara, tidak usah dibaca terus, kita bisa melihat dengan jelas bahwa ayat 6 ini tidak berbicara tentang kekekalan. Ayat 6 ini konteksnya tidak bicara tentang kita sudah masuk surga atau Yesus sudah datang kedua kalinya, penghakiman akhir zaman sudah selesai, lalu kita masuk dalam kekekalan. Tidak. Jadi, kalaupun itu diartikan time, arti kata kronos yang betulnya time, tidak mungkin dikatakan tidak ada waktu lagi, waktu itu berhenti ada. Berhenti mempunyai keberadaan. Karena ayat ini memang belum bicara soal kekekalan. Andai kata dalam kekekalan nanti tidak ada waktu lagi, ayat ini tetap tidak cocok menjadi dasar. Karena ayat ini tidak bicara tentang kekekalan. Jadi, yang penting bukan mempermasalahkan arti kata kronos itu time atau delay, waktu atau penundaan. Yang penting adalah penafsiran dari ayat itu. Banyak Alkitab bahasa Inggris tidak mau menerjemahkan time. Mungkin karena mereka semua takut terjadi kesalahan pemikiran. Seperti yang diambil oleh orang reform yang dikutip oleh William Hendrickson tadi. Jadi saudara, mari sekarang kita setelah membaca kitab Wahyu, kita sekarang sudah tahu konteksnya ya. Konteksnya sudah tahu. Mari saya akan berikan beberapa komentar para penafsir tentang Wahyu 10 ayat 6. Aaron Clark berkata demikian, bahwa di sana waktu tidak boleh ada lagi. Bahwa rencana-rencana besar atau agung berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang sudah diramalkan harus segera digenapi. Dan bahwa di sana tidak boleh ada penundaan lagi. Ini tidak berhubungan dengan hari penghakiman. Jadi makanya dia menerjemahkan penundaan. Dia mengartikan, menafsirkan penundaan yang dibicarakan. Tidak ada waktu lagi. Maksudnya tidak ditunda lagi. Itu penafsiran. Karena memang konteksnya tidak berhubungan dengan kekekalan. Lalu Jamieson, Fausset, and Brown. Para martir tidak harus menunggu lebih lama lagi untuk penggenapan dari doa-doa mereka
untuk penyucian dari bumi oleh penghakiman-penghakiman, untuk menyingkirkan musuh-musuh mereka dan musuh-musuh Allah darinya. Wahyu 6 ayat 11. Waktu penundaan yang ditetapkan sudah ada pada akhirnya. Kata Yunani yang sama seperti Wahyu 6 ayat 11, chronos. Bukan waktu akan berakhir dan kekekalan dimulai. Mari kita lihat Wahyu 6 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Kalau ini memang membicarakan orang-orang ini di surga, saudara ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi ini orang-orang yang mati syahid. Jiwa-jiwa mereka sudah di surga. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Sudah hati-hati dengan ayat ini ya. Bukan berarti bahwa di surga mereka masih punya dendam. Aku tidak salah, aku ikut Kristus, aku memberitakan Injil, aku dibunuh, mati syahid. Bukan itu, saudara. Mereka bukan mendendam. Kalau mereka di sorga bisa dendam, berarti di sorga masih ada dosa. Mereka sudah disucikan, tidak mungkin ada dosa. Tapi lalu mengapa mereka mengatakan berapa lama lagi Tuhan, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Mereka tidak senang ada ketidakadilan. Mereka tidak senang orang-orang brengsek yang anti Kristen itu dibiarkan begitu saja. Mereka mengharapkan keadilan Allah ditegakkan. Dan karena itu mereka berdoa, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Nah, lalu kita lanjutkan ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Mereka tadi tanya berapa lama lagi, ya. Di sini dikatakan sedikit waktu lagi. Sampai kapan? Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Tuhan sudah tentukan, saudara. Ini belum penghakiman akhir zaman ya. Tapi jiwa-jiwa yang mati syahid itu sudah di surga. Makanya saya tidak percaya tempat penantian. Tapi orang-orang atau teman-teman rekan-rekan pelayan yang masih hidup, orang-orang Kristen, Tuhan sudah punya ketentuan atau rencana. Masih ada sejumlah dari mereka, bukan semua, sejumlah dari mereka yang harus mati syahid sama seperti orang-orang yang sudah mati syahid yang jiwanya sudah di sorga. Jadi mereka tanya berapa lama lagi? Tunggu sedikit waktu lagi. Dan sedikit waktu lagi itu sampai genap jumlah yang ditetapkan Allah. Kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Padahal pembunuhan sampai orang-orang yang mati syahid ini kan dosa ya. Jadi ayat ini jelas menunjukkan adanya penetapan dosa. Penetapan kematian dengan cara mati syahid juga ditetapkan. Yang membunuh itu dosa juga ditetapkan. Tapi saudara, poin saya di sini, mereka tanya berapa lama lagi. Ya. Nah, ini mengatakan waktu penundaan yang ditetapkan. Waktu penundaannya ditetapkan. Nah, sudah ada pada akhirnya. Dan kata Yunani yang sama seperti Wahyu 6 ayat chronos, bukan waktu akan berakhir dan kekekalan dimulai. Bukan. Jadi Wahyu 10 ayat 6 itu, dia katakan kalau Wahyu 10 ayat 6, bukan waktu akan berakhir dan kekekalan dimulai. Ya, ini sudah saya baca ya. Sekarang kita lihat tafsiran Etiara Batten tentang Wahyu 10 ayat 6 tadi. Ini tidak berarti bahwa kronos atau waktu. Memang artinya sebetulnya waktu ya.
Dimensi keempat dari Einstein ditambahkan pada panjang, lebar, dan tinggi. Jadi orang biasanya anggap cuma ada 3 dimensi ya. Panjang, lebar, dan tinggi. Panjang dimensi pertama, lebar dimensi kedua, tinggi dimensi ketiga. Tapi rupa-rupanya Einstein itu memberikan ajaran bahwa waktu adalah dimensi yang keempat. Ya. Jadi dia berkata, ini tidak berarti bahwa kronos atau waktu, dimensi keempatnya Einstein, akan berhenti mempunyai keberadaan. Tetapi hanya bahwa di sana tidak akan ada lagi penundaan. Dalam penggenapan dari sangkakala ke-7 yang ada dalam Wahyu 10 ayat 7, sebagai jawaban terhadap pertanyaan berapa lama lagi. Wahyu 6 dia tanya berapa lama lagi. Wahyu 10 ayat 7-nya 6 dan 7-nya ini tidak ada lagi penundaan. Ya, tadi kan dikatakan ditunda sedikit waktu lagi sampai orang-orang Kristen yang ditetapkan untuk mati syahid dibunuh semua. Tapi sekarang Wahyu 10 tidak ada penundaan lagi. Jadi tidak ada waktu lagi, maksudnya tafsirannya tidak ada penundaan lagi. Tadi kan masih ditunda, sedikit waktu lagi. Sekarang tidak ada penundaan lagi. Saudara, kalau ada satu waktu di mana seolah-olah Allah itu tidak adil. Ingat saudara, memang sekarang ini belum penghakiman akhir zaman. Tapi kalau penghakiman akhir zaman terjadi, betul-betul Yesus datang kedua kali sebagai hakim, penghakiman akhir zaman terjadi, apa yang sekarang ini kelihatan tidak adil, apapun itu, semua betul-betul akan diadili. Dan kita akan melihat betul-betul keadilan ditegakkan. Sekarang belum waktunya saudara. Jadi jangan heran kalau sekarang ini saudara mengalami ketidakadilan dan dibiarkan saja oleh Tuhan. Karena belum penghakiman akhir zaman. Tunggu waktunya. Keadilan pasti akan ditegakkan. Sekarang saya lanjutkan dengan Vincent. Tentang Wahyu 10 ayat 6. Artinya bukanlah seperti yang dimengerti secara populer bahwa waktu akan berhenti untuk mempunyai keberadaan. Tetapi bahwa di sana tidak akan ada penundaan lagi. Sebelum penggenapan dari rencana-rencana ilahi berkenaan dengan gereja di bumi. Mungkin ada hubungan tidak langsung dengan teriakan berapa lama lagi dalam Wahyu 6 ayat 10. Jadi kelihatannya banyak penafsir yang menghubungkan dengan ini. Wahyu 6 ayat 10. Sekarang penafsiran dari William Hendriksen sendiri dalam buku yang berbeda ya. Ini sekarang Modern Conquerors, lebih dari pemenang-pemenang. Ini tafsiran dia tentang kitab Wahyu. Nah, tafsiran dia tentang Wahyu 10 ayat 6 itu. Malaikat itu yang kemuliaannya ditekankan lagi. Sekarang mengangkat tangan kanannya ke surga. Bandingkan Kejadian 14:22 dan Daniel 12 ayat 7. Saya tidak baca ayatnya. Dan bersumpah oleh Allah yang kekal dan maha kuasa yang menciptakan seluruh alam semesta bahwa di sana tidak akan ada penundaan lagi. Tidak ada penundaan lagi. Penghakiman akhir akan segera datang. Misteri dari ketetapan Allah ini yang berhubungan dengan sejarah dari dunia akan mencapai titik terakhirnya dalam penghakiman terakhir. Maka umat Allah akan menerima warisan mulia akhir mereka, keselamatan penuh mereka, seperti yang dijanjikan kepada pelayan-pelayan atau hamba-hambanya, nabi-nabi. Jadi cara baca ulang ayat 6 dan ayat 7-nya dari Wahyu pasal 10. Nah, lalu saudara, dalam buku yang sama, The Bible on the Life Hereafter, halaman 73, William Hendriksen memberikan 2 kutipan dari 2 orang ahli teologi reform yang lain, Voss dan Bavinck, Gerardus Voss dan Herman Bavinck ya.
Dan dua kutipan ini akan saya berikan di bawah ini. Kutipan dari Vos, saya langsung berikan terjemahnya. Paulus tidak menegaskan dimanapun bahwa bagi hidup manusia setelah akhir dari zaman ini tidak ada lagi masa atau durasi. Paulus tidak pernah mengajar demikian. Tidak ada lagi kedapat di bagian. Dalam unit-unit waktu akan ada. Kehidupan yang dimengerti seperti itu, maksudnya tidak ada waktu lagi. Jelas merupakan hak istimewa secara alamiah dari Sang Pencipta. Hanya bagi Tuhan waktu itu tidak ada. Hanya bagi Sang Pencipta waktu itu tidak ada. Semua makhluk ciptaan, kita malaikat, sekarang atau nanti di sorga, waktu tetap ada, saudara. Itu waktu tidak ada. Allah di atas waktu. Ya jelas waktu itu dia yang cipta kok. Sebelum dicipta waktu belum ada. Dia di atas waktu. Jadi itu hak istimewa dari Tuhan saja, Sang Pencipta. Lalu dia tambahkan, mengekalkan atau menjadikan kekal penghuni-penghuni dari zaman yang akan datang. Dalam arti ini adalah sama dengan mendewakan mereka atau menjadikan mereka Allah. Jadi kalau dikatakan kita nanti masuk surga lalu tidak ada lagi waktu, kita sama saja dengan didewakan, kita dijadikan Allah. Dan itu menurut dia suatu pemikiran yang tempatnya adalah dalam suatu tipe spekulasi kafir. Tapi bukan dalam jenis atau kelas dari agama yang alkitabiah. Itu bukan ajaran agama yang alkitabiah. Bukan ajaran Kristen. Itu tipe spekulasi kafir. Tidak ada dasarnya sebetulnya dalam ayat manapun dalam Alkitab. Bahwa nanti di surga dalam kekekalan tidak ada lagi waktu. Tidak ada ayat manapun yang mengajarkan seperti itu. Sekarang kutipan dari Bavinck. Mereka yang telah mati, ini bicara orang Kristen ya, tetap adalah makhluk-makhluk yang terbatas. Tentunya yang non-Kristen sama ya. Dan tidak bisa berada dengan cara lain apapun daripada dalam ruang dan waktu. Nah, dari tadi hanya bicara waktu ya. Sekarang orang ini bicarakan juga ruang. Jadi ruang dan waktu tetap ada, saudara. Kita tetap di sorga pun adalah makhluk-makhluk ciptaan yang terbatas. Terbatas oleh ruang dan waktu. Saudara ingat waktu Yesus bangkit dari orang mati? Dia bangkit bukan sekedar tubuh lamanya bangkit ya. Bukan sekedar tubuh lama dipersatukan dengan rohnya kembali. Bukan hanya itu. Tapi diubahkan menjadi tubuh kebangkitan. Lalu naik ke surga dimuliakan lagi. Tetap tubuhnya tetap tubuh. Yang dibatasi ruang maupun waktu. Dia bisa menembus tembok. Tetapi dia tidak bisa berada di dua tempat pada satu saat yang sama. Dia tetap terbatas ruang. Dalam Kisah 3 ayat 21. Ini Kristus yang sudah naik ke surga itu ya. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Karena itu dia harus tetap di sana. Sampai dia datang kembali kedua kalinya. Itu waktu pemulihan segala sesuatu. Kristus sebagai manusia tidak bisa berada di surga dan di dunia sekaligus. Saya katakan sebagai manusia. Sebagai Allah, dia maha ada. Dia bisa ada di surga maupun di dunia sekaligus. Bahkan dia tidak bisa tidak ada di surga dan di dunia sekaligus.
atau di tempat manapun. Dia mah ada, dia harus ada dimanapun, bahkan di neraka. Tapi sebagai manusia dia tidak ada. Dia terbatas oleh waktu. Dan saudara bicara soal terbatas oleh ruang dan bicara soal waktu, saudara. Orang kalau masuk neraka berapa lama, saudara? Kan dikatakan selama-lamanya di dalam banyak ayat, tidak usah saya berikan. Dan kalau orang masuk surga, berapa lama? Juga disebutkan selama-lamanya, berarti waktu ada kan? Ruang ada. Abraham dan orang kaya itu bisa komunikasi ya, dibatasi oleh jurang yang tidak bisa diseberangi. Loh, berarti ruang ada toh. Surga itu tempat loh. Neraka juga tempat. Antara kamu dan kami terbentang jurang yang tak terseberangi. Dari sana mau ke sini atau sini mau ke sana tidak bisa menyeberang. Berarti ada ruang, bukan? Ruang dan waktu masih tetap ada pada saat yang akan datang. Sudah masuk surga atau masuk neraka, ruang dan waktu itu masih tetap ada. Nah, tapi dia menambahkan, ukuran ruang dan perhitungan waktu jelas akan berbeda pada sisi lain dari kubur. Sisi lain dari kubur setelah kita mati. Beda daripada mereka di sini. Di mana mil-mil dan jam-jam adalah standar ukuran kita. Semua di surga dan neraka itu beda dengan di sini. Ruang ada, waktu ada. Tapi ruang dan waktu di sana beda dengan ruang dan waktu di sini. Beda bagaimana? Gak tahu saya. Saya kira tidak ada orang yang tahu. Ya, jadi memang ruang dan waktunya beda. Tetapi tetap ada. Tetapi bahkan jiwa-jiwa yang tinggal di sana tidak akan menjadi kekal dan maha hadir atau maha ada seperti Allah. Saudara, kalau waktu itu tidak ada, maka menjadi kekal. Dan kalau ruang tidak ada, kita menjadi maha ada. Berarti kita menjadi Allah. Itu tidak mungkin. Memang ruang dan waktunya beda dengan di sini. Tapi tetap ada di dunia yang akan datang. Kita manusia itu makhluk ciptaan. Tidak akan pernah menjadi seperti penciptanya. Betul-betul sama dengan dia, tidak mungkin. Banyak agama gila yang mengatakan bahwa nanti kita akan jadi Allah. Mungkin Mormon seperti itu dan ya tidak tahulah mana lagi yang sinting-sinting. Ada yang mengatakan seperti itu. Saya lanjutkan, mereka tidak diangkat mengatasi setiap bentuk dari waktu. Artinya, di atas waktu dalam arti penggantian atau urut-urutan dari saat-saat. Kesimpulan, saudara. William Hendriksen mengatakan, jadi, pada waktu suatu pertanyaan ditanyakan, apakah ada waktu di surga? Yaitu dalam arti dari pergerakan atau perpindahan dari lampau ke dalam saat ini atau present, ke dalam yang akan datang atau future. Sebutlah itu masa atau durasi. Atau penggantian atau urut-urutan dari pergerakan atau perpindahan. Jawabannya haruslah ya. Tapi sekarang pada waktu pertanyaan dilanjutkan, selanjutnya ditanyakan, apakah itu dalam setiap hal adalah waktu yang kita kenal sekarang ini? Yaitu apakah waktu itu akan diukur oleh standar duniawi kita sekarang ini? Jawabannya harus adalah tidak.
ruang dan waktu ada. Sampai kita masuk neraka, surga, atau yang tidak percaya masuk neraka, tetap ada ruang, ada waktu. Dan kita dibatasi ruang, dibatasi waktu. Tapi apakah ruang dan waktunya sama dengan yang sekarang di sini? Tidak. Lalu bagaimana? Tidak tahu. Memang saudara, kalau kita masuk surga, orang sering tanya ya, kita masuk surga nanti itu bentuknya bagaimana? Kita masuk surga pada usia berapa? Sekarang saya usia 66 lebih. Dibandingkan saya usia 20, 25. Ya beda luar biasa. Kalau ada reuni, saudara, ketemu dengan teman-teman SMA, banyak yang saya tidak kenal belas, saudara. Diingat-ingatkan bagaimanapun enggak. Dan yang saya ingat, mayoritas ya, dengan perkecualian orang-orang tertentu yang mengherankan, ya kok bisa ngenomi terus gitu ya. Sampai saya bisa pikir dia wajahnya tidak berubah belas, itu ada 1-2. Tapi yang lain, boleh katakan hampir semua 99%. Yang dulu ganteng jadi welek. Yang dulu ayu jadi welek juga. Lah, kalau dulu orang yang ganteng sekarang jelek, dulu ayu cantik sekarang jelek. Waktu masuk surga, dia berada di surga itu dalam bentuk pada waktu usia berapa? Ya saya harus jawab enggak tahu. Tapi rasanya enggak mungkin dalam bentuk bayi lalu oek-oek begitu kan lucu. Kalau dia mati umur 100, sudah waduh bongkok dan tidak karu-karuan wajahnya. Lalu di surga dalam bentuk itu rasanya kok tidak mungkin juga. Dugaan saya, cuma dugaan. Dan saya terus terang tidak punya dasar. Tapi mestinya masuk surga itu semua indah. Mestinya kita diambil masa terindah kita. Pada puncak keindahan kita. Mungkin kalau cewek umur 17. Kalau laki mungkin umur 20 atau 25. Mungkin. Memastikan? Enggak. Saya hanya katakan mungkin. Nah, pada waktu di surga itu sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Apakah kita lalu menjadi lebih tua? Nah itu tentu tidak. Tidak berarti tidak ada waktu. Tapi kita tidak berubah wajahnya jadi tambah lama tambah jelek. Waktu tetap ada. Tapi kitanya yang tidak berubah menjadi lebih jelek. Kalau tambah lama tambah jelek, itu penderitaan lagi. Lalu sakit, lalu mati. Loh, tidak ada maut, tidak ada perkabungan kok di sana. Wahyu 21. Jadi saudara, kita tetap mungkin tidak berubah secara fisik. Yang ayu tetap ayu, ganteng tetap ganteng. Waktu di surga. Saya tidak tahu yang di neraka. Karena di sana banyak penderitaan. Mungkin dicemplungkan sana pada waktu terburuknya. Karena tambah tua. Tambah ada karu-karuan, tambah disiksa, mungkin. Tapi yang surga, biarpun kita tetap pada bentuk katakanlah umur 17 tahun, tapi tetap waktu itu ada. Beda dengan waktu dan ruang di sini, tapi tetap waktu dan ruang ada di sana. Biarlah menjadi berkat bagi saudara.